Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Salam dan Namo Buddhaya. Selamat pagi dan selamat datang kepada hadirin sekalian pada acara pembukaan talk show Air Tanah dengan tema penyelamatan air tanah dalam mendukung pengembangan pariwisata yang berkelanjutan pada hari ini, Rabu 7 Agustus 2019 di Bintang Balai Resort. Yang kami hormati Gubernur Bali yang diwakili oleh Kepala Bidang Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali, Bapak Ide Bagus Setiawan STMSI, Kepala Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Bapak Insinyur Rudi Suhendar MSc. Yang kami hormati pula Bapak Dr. Saleh Abdurrahman, Staf Ahli Menteri ESDM Bidang Lingkungan Hidup dan Tata Ruang, Bapak Insinyur Pambagio MN MGT JPN, Pemerhati Kebijakan Publik, Bapak Dr. Hendru Hendrayana dari Perhimpunan Ahli Air Tanah Indonesia, Bapak Rahman Hidayat dari Asosiasi Perusahaan Air Minum dalam Kemasan Indonesia atau ASPADI, Bapak Igede Wiwin Suyase dari Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia Bali, dan para hadirin sekalian yang berbahagia. Puji syukur tak henti-hentinya kita panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan karunia-Nya kita masih diberi kesempatan untuk bisa melaksanakan kegiatan ini. Hadirin yang kami hormati, mengawali acara kita pada pagi hari ini, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada petugas, disilakan. Hadirin dimohon untuk berdiri. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, agar kegiatan dapat berjalan dengan baik dan lancar, marilah bersama-sama kita memanjatkan doa. Kepada petugas, dipersilakan. Swastiastu. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan pada kami untuk membacakan doa. Doa kami bacakan menurut agama keyakinan agama Hindu. Umat yang beragama Hindu dimohon untuk menyesuaikan sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing. Abhignamas namasida. Aditya paran yudhir Rakya Idya Namasya
Dias di Baskar iya nama studi orang segera di nama suah yang widiwase Tuhan yang Maha Agung, sembah bakti serta angayu bagio kami haturkan karena atas asum kerde wari nugraha yang widi ada hari ini Rabu 17 Agustus tahun 2019 kami dapat melaksanakan pembukaan kegiatan talkshow air tanah sesuai dengan rencana dan harapan kami. Om Yang Widi, Tuhan yang Maha Bijaksana, sesuatu telah kami lakukan dengan kemampuan kami yang terbatas. Segalanya itu tidak dapat kami laksanakan dengan baik dan sempurna. Oleh karena itu, hadapan Yang Widi, tiada hadirnya kami mohon. Om Yang Widi, semoga melalui kegiatan talkshow air tanah ini dapat bermanfaat serta menambah wawasan dan pengetahuan kami. Om Yang Widi, Tuhan yang Maha Pengampun, kehidupan kami tidak luput dari kesalahan dan kekurangan. Karena itu ya Tuhan, ampunilah kesalahan-kesalahan kami. Sucikanlah pikiran, perkataan, dan perbuatan kami. Tunjukkanlah kami jalan yang baik dan benar. Akhirnya atas segala anugerah dan perlindungan Yang Widi, hanyalah puja dan puji yang dapat kami persembahkan. Om Santi 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 Om. Hadirin disilahkan duduk kembali. Acara berikutnya adalah laporan penyelenggara yang akan disampaikan oleh Kepala Pusat Air Tanah dan Geologi Tata Lingkungan, Badan Geologi Kementerian Energi Sumber Daya Mineral. Dengan hormat, Ibu Insinyur Andiani MT disilahkan. Yang kami hormati Gubernur Bali yang diwakili oleh Kepala Bidang ESDM Dinas Tenaga Kerja dan ESDM Provinsi Bali, Bapak Ida Bagustiawan STMSI. Yang kami hormati Kepala Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Bapak Insinyur Rudi Sehindar MSc. Yang kami hormati staf ahli Menteri ESDM Bidang Lingkungan Hidup dan Tata Ruang, Dr. Insinyur Abdurrahman Saleh MSc. Yang kami hormati Bapak narasumber yang sudah hadir di sini, Bapak Insinyur Agus Pambagio ME, MGT CPN, Pemerhati Kebijakan Publik, Bapak Dr. Heru Indrayana dari Perhimpunan Ahli Air Tanah Indonesia, Bapak Rahmat Hidayat dari Asosiasi Perusahaan Air Minum dalam Kemasan Indonesia Pak Asmadi, Bapak Igede Wiwin Suyasa dari PHRI Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia Bali. Yang kami hormati Kepala Dinas ESDM se-Indonesia atau yang mewakili, dan para hadirin sekalian yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Salam, Namo Buddhaya, salam kebajikan, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas berkat dan karunia-Nya pada hari ini kita bisa bertemu pada acara talk show air tanah dengan tema penyelamatan air tanah dalam mendukung pengembangan pariwisata yang berkelanjutan. Bapak Kepala Badan Geologi, Bapak Gubernur dalam hal ini diwakili oleh Kepala Bidang ESDM, Dinas Tenaga Kerja dan ESDM Provinsi Bali, staf ahli Menteri ESDM Bidang Lingkungan Hidup dan Tata Ruang, serta hadirin yang saya hormati, dapat kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut. Talk show air tanah ini merupakan rangkaian talk show air tanah yang akan diselenggarakan 2 kali pada tahun ini, yaitu di Bali dan di Jakarta, dengan mengambil tema yang berbeda. Talk show kali ini diselenggarakan di Bali. Hal ini mengingat saat ini Bali masih menjadi ikon pariwisata terutama di Indonesia. Talk show ini menjadi ajang penyebarluasan informasi terkait dengan kebijakan pemerintah pusat dan daerah terkait dengan pengelolaan air tanah, kondisi air tanah, dan permasalahan yang dihadapi oleh sektor pariwisata. Hal ini diperlukan untuk mengukur
apakah kebijakan pemerintah saat ini mengalami kendala dalam pelaksanaannya di lapangan, sehingga ke depan dapat dirumuskan kebijakan air tanah yang lebih baik di pemerintah daerah maupun dari sisi nasional. Pada kali ini, talkshow akan dibagi dalam 2 sesi. Sesi yang pertama lebih banyak membahas pada kebijakan air tanah dan kondisi air tanah terutama di Bali, dan langkah-langkah kebijakan yang perlu diambil pemerintah dalam mengelola air tanah untuk pengembangan sektor pariwisata. Pada sesi kedua, lebih banyak dibicarakan mengenai kebutuhan air untuk pariwisata, hambatan dalam pemenuhan kebutuhan air, ketergantungan pada air tanah, dan peran swasta dalam konservasi air tanah. Acara ini dihadiri oleh lebih kurang 130 orang peserta yang terdiri dari perwakilan Dinas ESDM Provinsi se-Indonesia, para pemangku kepentingan di bidang pengelolaan air tanah di Bali, dinas, kabupaten, atau kota yang terkait dengan air tanah, para pengguna air tanah, para pengusaha di bidang pariwisata, lembaga swadaya masyarakat, para akademis, serta mahasiswa di Bali. Bapak Kepala Badan Geologi yang saya hormati, demikian laporan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Salam, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Selamat pagi dan selamat menikmati talk show hari ini. Hadirin yang berbahagia, demikian pembukaan kegiatan acara talk show Air Tanah dengan tema penyelamatan air tanah dalam mendukung pengembangan pariwisata yang berkelanjutan. Kami atas nama penyelenggara menyampaikan permohonan maaf apabila terdapat hal-hal yang kurang berkenan pada acara pembukaan ini. Baik, sebelum kita memasuki acara talk show, kami mengundang Bapak Ibu untuk foto bersama. Kepada para undangan dan narasumber, kami persilakan untuk maju ke depan. Baik, selamat pagi Bapak Ibu hadirin. Tapi sebelum saya memulai seluruh workshop kita pagi hari ini, boleh dong saya minta tepuk tangan yang paling meriah terlebih dahulu pagi hari ini. Ini saya lihat Bapak Ibu dari tadi tegang banget ya. Baik, sekali lagi saya ingin mengucapkan selamat pagi kepada Bapak Ibu hadirin sekalian. Selamat datang tentunya di Bintang Bali Resort, Kuta Bali. Hari ini Rabu 7 Agustus 2019. Senang sekali pada pagi hari ini saya Yubi Hari bersama-sama dengan Anda kita akan membahas, kita akan berdiskusi gitu ya terkait workshop kita pada pagi hari ini, yaitu talk show Air Tanah Kementerian ESDM Republik Indonesia tahun 2019 dengan mengangkat tema kita pada pagi hari ini adalah penyelamatan air tanah dalam mendukung pengembangan pariwisata yang berkelanjutan. Untuk itu saya juga ingin menyapa Anda semua Bapak Ibu undangan, para peserta workshop sekalian, para peserta dari talk show pagi hari ini. Dan kita akan berbincang-bincang banyak tentang air tanah Bapak Ibu, bagaimana sinergi antara pemerintah dan juga pariwisata, stakeholder pariwisata baik swasta maupun negeri, bagaimana kita bersama-sama yuk kita jaga lingkungan kita mulai dari sekarang. Dan untuk itu akan kita bahas, dan langsung saja saya akan memanggilkan narasumber kita. Tapi sebelumnya saya duduk dulu ya Bapak Ibu. Baik, dan selanjutnya saya akan memanggilkan para narasumber kita pada pagi hari ini. Untuk itu saya akan mengundang Bapak Ida Bagus Setiawan selaku Kepala Bidang Energi dan Sumber Daya. Silakan untuk bersama-sama saya di sini. Dan kemudian saya juga akan mengundang Bapak Insinyur Rudi Suhendar MSc selaku Kepala Badan Geologi Kementerian ESDM. Silakan. Dan kemudian saya akan mengundang Bapak Insinyur Agus Pambagio MGT CPN selaku pemerhati kebijakan publik. Bapak-bapak, kami persilakan untuk naik ke atas panggung. Bapak Ibu boleh minta tepuk tangan yang paling meriah sekali lagi. Iya, silakan. Boleh dipilih Bapak? Mau duduk di mana? Bapak Ibu, kita untuk talk show kita pagi hari ini kita akan untuk sesi yang pertama kita sudah kedatangan beberapa narasumber. Ada 3 bapak-bapak yang akan kita ajak berbincang terkait dengan talk show kita
pagi hari ini. Tapi sebelum saya memulai talk show kita, sebelum kita akan berbincang banyak hal tentang air tanah bersama dengan bapak-bapak di sini, bapak ibu, mari kita saksikan bersama-sama video pengantar berikut ini. Selamat menyaksikan. Salah satu sektor industri yang menjadi fokus pengembangan di masa pemerintahan saat ini adalah sektor pariwisata, baik dengan pengembangan destinasi pariwisata baru maupun destinasi pariwisata existing. Pulau Bali saat ini masih menjadi ikon utama pariwisata di Indonesia. Dengan makin berkembangnya pariwisata, tentunya dibarengi dengan meningkatnya kebutuhan air bersih seperti hotel, restoran maupun pemenuhan kebutuhan domestik masyarakat. Pengelolaan air tanah dilaksanakan sesuai dengan wadah alamiahnya yang disebut cekungan air tanah. Cekungan air tanah adalah tempat terjadinya pengimbuhan, pengaliran, dan pelepasan air tanah. Di Pulau Bali terdapat 8 cekungan air tanah, di mana Cap Denpasar Tabanan mengalami beban pengambilan air tanah yang paling besar, yang ditunjukkan dengan telah terjadinya degradasi air tanah antara lain di Denpasar dan Kutel. Untuk mengantisipasi terjadinya degradasi air tanah lebih lanjut, pemerintah pusat maupun pemerintah daerah perlu merumuskan kebijakan dan melakukan program nyata untuk konservasi air tanah dalam mendukung pengembangan pariwisata yang berkelanjutan. Salah satu kebijakan yang menjadi penting di PAG untuk di masa depan adalah kami mengembangkan beberapa sistem yang memudahkan para stakeholder kami dalam hal ini pemerintah daerah untuk mengakses beberapa informasi yang diperlukan oleh pemerintah daerah, di antara adalah peta konservasi air tanah. Perlu kami sampaikan, tugas kami di PSDM adalah untuk meningkatkan bauran energi bersih, berkeadilan dan berkelanjutan, serta mengendalikan pemanfaatan sumber daya mineral, antara lain pemanfaatan air tanah dan pertambangan mineral non-logam dan batuan. Terkait dengan air tanah, kita sama-sama tahu hulu kami di Bali ada di Batu, sementara di hilir yang banyak memanfaatkan tentunya adalah di industri pariwisata. Selain juga di teman-teman rekan-rekan di PDAM. Nah, upaya kami di bidang SDM tentunya harus menyiapkan regulasi yang tepat untuk mensinergikan antara pemerintah pusat dan daerah, melalui provinsi maupun kabupaten, dalam rangka tidak hanya memanfaatkan air tanah saja, tetapi juga komitmen melakukan konservasi tidak hanya di hilir, utamanya di hulu. Nah, tentunya ini perlu sinergi yang sangat baik antara pusat dan daerah. Sekali lagi perlu sinergi yang baik, yang kuat antara pusat dan daerah. Terima kasih. Bagaimana sebenarnya Bali itu merupakan penyumbang ekonomi terbesar itu dari sektor pariwisata. Baik, dan untuk itu kembali kita sudah hadir dengan 3 orang narasumber kita yang akan kita ajak berbincang terkait tentang air tanah ini. Selamat pagi Bapak-bapak, apa kabarnya ini? Sehat tentunya ya, luar biasa. Baik Pak, ini ada beberapa pertanyaan yang sudah ada sebenarnya di saya nih, dan juga mungkin saya sebagai orang awam kita akan berbicara banyak tentang air tanah. Kemarin saya di briefing, ternyata selama ini kita sebagai masyarakat awam itu salah kaprah tentang yang namanya air tanah gitu ya. Ternyata air tanah dan air permukaan itu jauh jelas berbeda ya Pak ya. Baik, dan untuk itu akan kita bahas hari ini. Oke, telah hadir juga ada Bapak Insinyur Rudi Suhendar MSc. Beliau adalah Kepala Badan Geologi Kementerian ISDM.
Ya Pak, selamat pagi Pak. Terima kasih sudah hadir juga. Iya, kita belum kenalan ya Pak tadi ya. Iya Pak, saya kalau nama Bali saya Nimade Ayu Hari Pratiwi Pak. Tapi kalau dikenal dengan nama Yupi Hari. Panggil saja saya Yupi Pak. Langsung Bapak yang bingung, iya. Baik, saya presenter, reporter Bali TV Pak. Ya, TV lokal di Bali. Oke, baik. Dan Pak, kita balik ke tema kita. Pagi hari ini kita akan membahas tentang air tanah ya Pak ya. Sejauh mana air tanah. Nah ini kalau dari Kementerian ESDM nih Pak, Bapak Rudi, kenapa sih air tanah itu harus dikelola di sektor ESDM Pak? Kan orang awam nih banyak yang nggak tahu nih, kenapa harus di ESDM Pak? Langsung saja dijawab Pak. Baik, terima kasih Mbak Yupi, Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas perhatian dan kehadirannya. Ini mungkin barangkali aja dari Bapak Ibu sekalian yang meskipun semuanya adalah ini kan di dinas SDM. Iya. Ya, jadi Mbak Yupi dari awal sejarah sebenarnya ini bahwa air itu merupakan sumber daya yang ada di dalam batuan. Itu aja kuncinya. Nah, batuan itu adalah rejim geologi. Nah, geologi itu merupakan si pekal bakal dulunya adalah kementerian yang membidangi pertambangan. Nah, sehingga dari mungkin sejak dari tahun 60-an 70-an kita kan sebelum kemerdekaan juga sudah melakukan kegiatan kegeologian, kemudian maju sampai ke pertambangan, terbawalah sampai sekarang ada di pertambangan. Kemudian kepanjangannya adalah bapak-bapak yang ada di sini, yang ada di pemerintahan provinsi. Kepanjangannya itu secara peraturan kebijakan diatur di sektor SDM. Itu aja, pendek aja. Oke, baik. Jadi begitu ya Pak ya. Jadi itu yang pernah terkait dengan ilmu geologi juga ya. Jadi memang dikelolanya ya memang di sektor ESDM memang harusnya seperti itu gitu ya. Nah kemudian Pak, kenapa pengambilan air tanah itu perlu dibatasi ya Pak ya? Ini kan air nih Pak, kita nggak bisa, kadang-kadang kita nggak bisa kontrol nih pemakaian air. Tapi untuk air tanah ini Pak, kenapa harus dibatasi ya Pak? Begini, orang mengira air tanah itu bukan mengira ya. Air tanah itu semula rejim renewable ya terbarukan. Nah, tapi kalau renewable tidak diimbangi antara pemasukan dan pengambilan, itulah yang akan mengakibatkan nanti jadi kekurangan. Ya, jadi di awal bahwa air tanah itu ada resapan air hujan kan terus boleh dikatakan terus menerus lah. Hampir rata-rata air hujan masuk ke dalam permukaan tanah, masuk ke dalam batuan jadi aquifer gitu. Nah, tapi di dalam beberapa tahun terakhir ini di beberapa tempat pengambilannya itu sangat banyak. Nah, ini data dari BPS bahwa sumber air untuk kebutuhan pokok itu hampir 70%, 69 sekian persen adalah bersumber dari air tanah. Nah, sehingga oleh sebab itu keberadaannya kita perlu diperhatikan baik mulai dari pengendalian pengambilan sampai kepada bagaimana kita mengkonservasi bagaimana kita mengembalikan lagi fungsi-fungsi imbuhan karena itu keseimbangannya. Jadi kita mengambil arah di dalam kebijakan itu adalah mengenai pengendalian pengambilan air tanah. Mungkin Bapak sekalian kan sudah tahu bagaimana caranya tentunya dengan berbagai kebijakan. Itu adalah tujuan utamanya supaya mungkin di bulan-bulan ini di semua media hampir di semua kabupaten nanti mungkin ada yang menjelaskan timbul kekeringan kesulitan masyarakat, terutama masyarakat pedesaan perkotaan pun demikian yang menggunakan air tanah dangkal antara kisaran 1 meter hingga 40 meter itu sudah jarang. Mata air di beberapa tempat juga sudah berkurang
Ya, kenapa itu? Ya tadi itu. Ya. Nah, asupannya ya, kalau di tubuh manusia itu asupannya sudah tidak seimbang, keseimbangannya perlu dilihat. Itu dari sisi mungkin seperti dilihat dari siklus hidrologi kita. Ya, di beberapa kota Bali juga saya kira ya ekstraksinya sudah cukup banyak. Ya. Kota Jakarta apalagi, Bandung, Semarang, udah beberapa kota. Nanti teman saya dari PAI akan menjelaskan bagaimana sekarang untuk keseimbangan sekarang. Oleh sebab itu, bahkan di dalam proses pengendalian itu sangat penting. Perlu dibatasi, dalam perizinan pun perlu dibatasi. Ya memang kami dari sektor air tanah, air permukaan dulu deh yang didulukan. Tapi air permukaan itu tidak ada. Gitu. Jadi kita sepakat bahwa memang air itu terbatas gitu Pak ya, baik itu air dari permukaan maupun air tanah itu sendiri Pak. Oke, berarti kita setuju itu ya Pak ya. Baik, ini kalau kita ngomongin tentang kebijakan, tadi kan ada segala sesuatu harus dikendalikan, segala sesuatu harus dikontrol, harus ada perizinan dan lain-lainnya. Kita akan ngomong tentang kebijakan nih. Sebelum saya ke pemerintah daerah, kita ke pemerintah pusat dulu nih. Kebijakan pengelolaan air tanah di Indonesia. Pak Rudi, gimana tuh? Jadi diawali ya sebelum Undang-Undang 7 2004, Undang-Undang 7 2004 itu terkait dengan sumber daya air, di mana di dalamnya ada mengatur juga tentang air tanah. Nah, ada Undang-Undang 11 tahun 74 juga yang sekarang digunakan karena Undang-Undang 7 2004 oleh MK dibukukan, dibatalkan, tidak berlaku lagi dan kembali ke Undang-Undang 11 74 dan sebelumnya ada beberapa kebijakan. Nah, terkait dengan air tanah sekarang sedang dalam proses pembahasan RUU sumber daya air, di mana di dalamnya juga ada air tanah, belum ditetapkan. Katanya apakah bulan ini atau bulan depan masih dalam proses. Tapi yang sudah bahwa kebijakan air tanah itu dasarnya adalah cekungan air tanah. Dasarnya wadahnya. Oleh sebab itu di Kementerian SDM itu di undang-undangnya, di Undang-Undang 7 bahkan dikepreskan, ditetapkan sejumlah 421 cekungan air tanah seluruh Indonesia. Karena disitulah tempatnya air tanah, sehingga dasar pengelolaan pengambilan air tanah didasarkan pada cekungan air tanah. Nah, kemudian di situ juga di Undang-Undang 23 juga sudah disinggung lah ya di lampirannya mengenai kebijakan tentang pengelolaan air tanah. Ya, jadi mudah-mudahan nanti di undang-undang yang baru ya, kemudian nanti juga ada peraturan turunannya itu akan membuat tadi kebijakan pengelolaan air tanah yang baru untuk Indonesia. Ya sekarang untuk sementara setelah Undang-Undang 7 itu kan ada PP 120 dan 121 terkait dengan PP sementara katanya ya dari Undang-Undang 11 74. Ya, itu dasarnya. Jadi dasar pengelolaan kalau untuk air tanah mutlak harus dasarnya adalah cekungan air tanah. Mungkin tidak bisa digabung dengan wilayah aliran sungai misalkan untuk air permukaan. Oke, baik. Jadi kebijakannya seperti itu untuk di pemerintah provinsi sendiri ya, Pak. Kalau kita sekarang ke pemerintah pusat, ya pusat diturunkan ke provinsi seperti itu. Oke, tahan dulu, Pak Rudi. Nanti kita akan berbicara lagi. Sekarang saya akan ke Pak Bagus ya, Pak Bagus Setiawan. Oke, Pak Bagus, ini tadi kita sudah berbicara terkait kebijakan. Ada beberapa kebijakan yang memang harus diambil oleh pemerintah daerah ya Pak ya terkait ini Pak. Tapi sebelum kita ke kebijakan pemerintah daerah, komentar Bapak nih sekarang terkait dengan penyediaan air bersih untuk pemenuhan kebutuhan di sektor pariwisata. Seperti kita tahu sektor pariwisata nih Pak ya sudah ini banget nih. Kalau menurut pendapat Bapak gimana Pak? Baik, terima kasih
saya manggilnya GP karena orang Bali. Bali ya. Terima kasih sebetulnya terkait dengan penyediaan air bersih. Ini sebenarnya spontan nih Pak, sangat kebocoran artinya kondisi ini kan memang prioritas pemerintah ini dan utamanya dikembangkan Pemprov didukung oleh kementerian dalam program itu sudah ada beberapa cepat sistem penyediaan air minum sudah disiapkan ada di Pertanu, kemudian ada juga kami juga undang juga kepala PD-nya yang mengelola kondisinya seperti apa kan tujuannya adalah sesuai dengan regulasi di atasnya di dalam dasar ini air dan kekayaan dan isinya itu dikuasai negara. Artinya peran pemerintah daerah karena yang punya wilayah, tetapi kita tahu untuk aliran permukaan itu adalah kawasan strategis. Artinya kewenangannya ada di nasional. Yang di Bali sudah ada yang mengelola adalah Bali wilayah sungai, Bali wilayah sungai. Kaitannya dengan penyediaan ya tentunya untuk di hulu pemerintah punya, sedangkan di hilir tentunya teman-teman di badan usaha dalam hal ini BDAM yang akan mendistribusikan ke jaringan baik itu industri maupun rumah tangga. Kaitannya kondisi yang terkini, nah ini yang memang menjadi topik kita untuk sharing informasi dalam apakah sebelum kita bicara di hidrogeologi di air permukaan sendiri suplai dengan demandnya apakah seimbang. Ini neraca ini mungkin nanti rekam dari PT Air Minum kan bisa menyampaikan teknis ini. Kalau di sana tidak seimbang ya tentunya supportnya sejauh di data kami memang banyak memanfaatkan air tanah. Artinya kalau air permukaan belum bisa mensupport konsumen dalam hal ini dari rumah tangga maupun industri, ya tentunya air tanah yang dimanfaatkan. Dan ini kondisi kita kembali ke visi misinya Pemprov. Kita sudah merencanakan namun satu kilo ke Bali dengan pola pembangunan sebesar bencana Bali Kera Baru. Dan tentunya salah satu di sana ada 22 misi Pak. Kalau kita memberikan informasi ada 22 misi. Kita hendak mengembang di misi 21. Jadi mewujudkan tata krama dan lingkungan Bali yang hijau, bersih dan indah. Peran KSDM ini kita masih tinggal, yang mudah-mudahan ke depan Pak kita bisa punya kewenangan lebih. Artinya kita punya peran untuk mengendalikan sumber daya mineral dalam hal ini hidrogeologi atau air tanah. Mungkin agak lebar yang ditanyakan ketersediaan ya. Nanti mungkin saya tahan dulu di sini karena kita akan ke ini. Intinya adalah pemerintah punya kewajiban untuk menyediakan air baku maupun air bersih. Sumbernya dari mana? Ya ini yang kita akan sinergikan antara pusat dan daerah. Oke. Oke, baik. Itu ya Pak ya. Berarti, nah kalau sebenarnya dampak positifnya nih, kalau dari pemerintah pusat kan memberikan kewenangan ya untuk pemerintah daerah gitu kan, memberikan izin, kemudian seperti apa gitu ya yang mengatur atau aturannya seperti itu Pak. Nah dampak positifnya nih Pak, kalau misalnya dari pemerintah pusat memberikan kewenangan untuk memberikan aturan-aturan terkait tentang perizinan air tanah ini, dampak positifnya bagi provinsi Bali sendiri Pak? Baik ya, tentunya kita di pemerintah birokrasi dalam bergerak atau bekerja tentunya
paling penting regulasi. Dan betul bahwa pembagian kewenangan di Undang-Undang 2014 sudah jelas untuk provinsi dalam provinsi kewenangan di air tanah. Kalau air permukaan nasional. Kemudian kita perlu tahu, saya share ini, bahwa otonomi daerah 2001 kewenangan untuk SDM itu ke kabupaten kota. Ada di kabupaten kota, baru ditarik ke provinsi itu per Maret 2016. Artinya apa? Selama kurun waktu 15 tahun, kalau kita tahu di Bali itu kelembagaan atau struktur kelembagaan yang menangani SDM di kabupaten, mungkin 9 kabupaten kota hanya Bandung saja yang punya struktur itu. Tapi kita juga sama-sama tahu SDM yang berbasis provinsi juga tidak banyak di daerah. Diberikan kewenangan yang mengatur hulu sampai hilir, sementara dibatasi parsial wilayah administrasi. Ini kan nggak match, bahwa hulu kita ada di Catur untuk pusat sumber air, sementara yang banyak menikmati teman-teman yang benar kan banyak mayoritas di selatan, daerah selatan. Kalau kita lihat mungkin maaf bisa ditanyakan dengan kata-kata Bali ya? ya. Oke, hubungan yang mana yang di Bali? Ternyata saya selanjutnya lagi, ternyata regulasi itu penting untuk kita bergerak, tetapi belum bisa optimal. Ya, tadi Pak Kalbon sudah mengatakan bahwa akan ada penyempurnaan untuk undang-undang atau RUU sumber daya air. Masih dirancang itu Pak Wirudi ya? Ya, mudah-mudahan tahun ini Pak ya. Dibahas ya, karena kami informasikan juga, begitu kewenangan ditarik ke provinsi, kami menyiapkan supaya tidak ada stuck atau tidak ada kekosongan dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan. Kami menerbitkan Pergub 5 2016. Pergub 5 2016. Itu hanya mengatur tentang perizinan. Perizinan air tanah. Sementara kewenangan kita di Undang-Undang 23/2014 ada 3 sebenarnya. Kewenangan daerah, satu adalah menetapkan peta zona konservasi air tanah, kemudian menyelenggarakan perizinan, dan yang ketiga adalah menetapkan wilayah kewenangan air tanah. Ada 3 hal itu. Kita baru mampu di yang kedua. Jadi bisa dibayangkan dengan hulu sampai hilir yang harus kita kelola, dengan tugas kita mengendalikan sumber daya mineral, khususnya air tanah, tapi kita baru mampu di yang kedua. Karena apa? Peta CAT kita tentunya sumber referensi kita satu dari Badan itu tahun 2006 dan kemudian sudah diupdate di tahun 2017. Cuma, mohon maaf Pak Kaban sekaligus untuk proses di 2017 kami mungkin belum memperoleh kondisi existing itu apakah sudah di modeling dengan pengambilan sampai dengan 2016 akhir, karena data yang tercatat di kami sebelum diserah terimakan ke provinsi ada sekitar 1.700 izin data, dan sekarang ini sampai dengan Juli 2019 sudah 2.600-an. Belum lagi yang siap-siap perpanjangan di 2019. Karena izin berlaku 3 tahun. Kenapa kita batasi 3 tahun juga? Ya tentunya kita harus evaluasi. Lihat juga dengan kondisi ya Pak ya? Iya. Kondisi tanah itu sendiri ya. Artinya regulasi jadi sangat penting dari bentuk kecepatan ya. Supaya kita juga bisa menyusun tidak hanya pergub juga perda kita untuk mengelola air tanah. Mungkin ya itu mohon sinergi dari pemerintah pusat ya, pusat sehingga kita di daerah punya rujukan untuk menyiapkan perda dengan
besar. Tentunya ini hal yang sangat krusial. Teman-teman mungkin di hilir hanya melihat air tersedia kan, di bor ada. Tapi kembali lagi komitmen kita tentunya tidak hanya di hilir, bahwa tim kami sudah di setiap rekomendasi karena yang melakukan izin itu ada di kita, selalu memberikan discretion untuk melakukan konservasi air tanah, tetapi di hilir. Artinya apakah dia dengan Polri, apakah dengan pengesapan, tentunya kita ingin kita sudah diskusi dengan tim yang lebih besar untuk komitmen di hulu. Artinya teman-teman tidak hanya memanfaatkan di hilir, hanya berpikir di hilir, bahwa tadi yang disampaikan Pak Rubi sangat tepat, bahwa air itu dari hulu. Dari hulu. Tentunya kita juga harus komitmen untuk menjaga konservasi di hulu. Oke, iya Pak. Baik, itu tadi kebijakannya terkait dengan pemerintah daerah ya Pak ya. Bagaimana kita harus menjaga sumber daya air kita. Baik, kita akan berbincang banyak nih sebelum rancangannya sedang dirancang, gitu ya Pak, di situ ya, undang-undangnya sedang dirancang. Dan ini telah hadir juga ada Pak Agus. Selamat pagi Pak Agus. Pagi Yupi, saya ingat permen Yupi kan. Sangat manis ya Pak ya. Baik, Pak Agus, ini tadi kita berbincang terkait dengan kebijakan nih Pak. Karena kita tahu bahwa Pak Agus Pambagio ini kan sudah lama sekali berkecimpung sebagai pemerhati masalah pelayanan publik dan juga lingkungan. Kalau misalnya tadi kita mendengarkan Pak Rubi dan juga Pak Bagus sudah bercerita bahwa kebijakannya seperti ini loh. Dan sudah di-upgrade juga dari 2016 ke 2017, bahkan ada rancangannya juga. Ini kalau dari kacamata Pak Agus sendiri nih, gimana Pak? Menilai tentang kebijakannya, tentang ininya, undang-undangnya dan lain-lainnya. Ya begini, terima kasih Yupi. Terima kasih Pak Kaban atas undangannya. Sudah bisa bertemu ini, selamat pagi semuanya Bapak Ibu sekalian. Jadi gini, pasca dibatalkannya Undang-Undang 7, Ya. Kemudian terbit PP dan saya terus terang terlibat untuk mendorong pemerintah supaya segera membentuk peraturan perundang-undangan pengganti. Jadi sejak terbitnya PP 121, 122 antara spam dengan air, perlu dipahami dulu bahwa air yang di sini itu dengan air spam itu berbeda. Ini air tanah, yang itu air tanah bisa, mata air bisa, tapi yang spam itu harus air permukaan dan juga mata air. Berbeda. Ini yang mengacaukan timbulnya gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Ini yang menimbulkan pembahasan peraturan undang-undangan pengganti, yaitu deadlock. Jadi saya perlu sampaikan bahwa saya ikuti dari awal, baik Kementerian PUPR maupun DPR, Komisi 5 dengan Panja RUU SDA, semua sekarang sudah beres, sudah di akhir dan sebetulnya sudah selesai kemarin, tapi ada deadlock, yaitu di pasal 51 atau di 48. Itu yang membedakan, yang begini, air ini kan lifestyle, bukan tugas negara menyediakan ini. Ya, yang tugas negara adalah spam. Undang-undang yang sedang dibuat itu adalah khususnya untuk spam. Ya. Kalau ini swasta sudah boleh, tadinya tidak boleh, ya, pokoknya dikritisi gitu ya, karena dikhawatirkan air ini akan menggantikan spam, tidak bisa. Air ini akan tidak laku ketika spam ini sudah bagus. Ya, jadi ini lifestyle. Nah, kemudian di DPR pembahasan itu masih berputar kepusingan antara perusahaan ini akan mengatur menghabiskan air. Ini penggunaannya kecil sekali, 0,0 berapa, 1 sekian. Dan ini dibandingkan rumah sakit, dibandingkan industri tekstil kecil. Nah sekarang undang-undang itu kenapa deadlock? Itu karena di pasal 51 itu di 408 itu swasta tidak diperkenankan masuk ke bisnis spam. Bisnis spam itu apa? Sumber air di sungai, dan ada pipa, dikelola di water treatment plant, dialirkan ke masyarakat. Itu tidak boleh swasta. Artinya apa? Bolehnya pemerintah, BUMN, BUMD, BUMDes. Nah ini menjadi deadlock. Karena apa? Kalau itu yang mau pemerintah dan DPR, artinya yang akan bangun semua fasilitas spam itu pemerintah.
Tahun 2022 di MDGs pemerintah berjanji 100% masyarakat terima air. Itu biaya sekitar 300 triliun untuk bangun semua jaringan smart. Tidak mungkin dilakukan oleh pemerintah, makanya swasta harus masuk. Nah, air masih untuk rakyat, iya, karena ini dikuasai oleh negara. Di SPAM, ya pemerintah yang memberikan izin kepada industri atau BUMN, PAM Bali dan sebagainya tidak pernah dijalankan. Harusnya ngambil air tanah itu mahal karena dia tidak lain subsidence atau turun permukaan. Jakarta itu sudah turun 20 cm dan dijual semakin bagus poinnya dinas kebakaran karena penggunanya banyak dipikir untuk penyiram kebakaran tetapi untuk dijual. Di Bali itu muncul gugatan karena memang kurang paham. Nah itu yang memang perlu kita tertibkan. Nah itu dia Pak, banyak membantu mungkin Pak ya masih ya. Dan tapi itu ada indikatornya Pak ya. Rekomendasi teknis itu sangat tergantung kepada potensi air yang ada di dalamnya. Danau Batur itu kan 100 sumber air, itu harus lingkungannya jangan rusak sehingga air Tata kelola air tanah, ya nanti muncul lagi ada undang-undang baru, ada rubah lagi. Sebenarnya kita mudah-mudahan itu yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman semua. Baik, batasi untuk 3 penanya. Oke, baik. Oh, ini sudah ada ternyata ya daftar penanya untuk sesi 1. Tapi jangan khawatir, nanti akan ada sesi biologi seluruh narasumber. Izinkan saya Sujarwanto, Kepala Dinas ESD Provinsi Jawa Tengah, menyampaikan pendapat dalam talkshow yang menarik ini. Tapi pada usia yang disampaikan di pasal 22 tadi yang Pak Badan, kita harus memahami kalau keterpaduannya mungkin setuju, tapi kalau satuan pengelolaannya mesti pada saat mengolah air tanah dengan air permukaan itu memang pada domain yang berbeda. Maka kami sangat mendukung bila kemudian kita memastikan keterpaduannya iya, karena memang harus saling komplementer keduanya. Tetapi bagaimana memastikan bahwa peran yang memahami karakteristik geologi terhadap air tanah dan peran yang memahami air permukaan ini, sehingga kalau nanti memang betul meyakinkan bahwa memang tidak mudah mengelola air tanah itu sudah tidak. Apa yang digambarkan Bali tadi tentu bagi publik lalu kemudian sangat prihatin. Ada 3 kewenangan yang diberikan masalah NPA. Yang terakhir NPA tadi yang saya juga ikut prihatin tentang kewenangan yang tidak tuntas diatur. Karena NPA, nilai perolehan air, itu adalah dasar pengenaan pajak. Yang rumusnya adalah HDA dikalikan dengan volume. Nah, HDA itu harga dasar air, berarti prinsip menetapkan dulu harganya berapa, dan harga itu juga ada petunjuknya sampai pada esensi konservasi. Dan volume dari provinsi atau bahkan nasional, tapi harus dalam satu satuan yang utuh, sehingga nanti pemanfaatan pajak pun akan mampu untuk dikembalikan pada asas konservasi dan pemulihan, bukan untuk jabatan daerah yang semata-mata, tapi how to manage air tanah tadi. Termasuk sekarang sebenarnya makasihan provinsi mengelola, tapi harus mendanai dari sumber lain. Sementara tidak ada instrumen negara yang memperkuat pengelolaan air tanah di provinsi. Sementara kabupaten kota tidak mengelola tapi mendapatkan air. Jadi keutuhan itu harus dijaga. Tapi saran kami Pak Kepala Badan, secara kelembagaan di kementerian pun harus dipertanyakan. Beda badan dan dinas itu di daerah, dan beda badan dan dirjen sebenarnya sangat nyata. Badan itu supporting penyelenggaraan pemerintahan, sementara dirjen atau dinas adalah penyelaksana atas urusan. Nah, bagaimana kalau kemudian di Jakarta dikelola sebuah badan yang itu sebenarnya supporting services bagi kementerian dan kegeologian. Memang akan sulit bagi Pak Kepala Badan untuk melakukan eksekusi atas kebijakan dalam pengelolaan air tanah. Maka sebaiknya setara dengan itu
Ya, kalau ada dirjen minerba, ada dirjen migas, ada dirjen air tanah. Nah ini pasti nanti eksekusi di daerah itu kasihan juga dengan Bali. Yang tadi hanya 4 personil ditambah berapa lagi 4, jadi ngurus Bali. Ya, apakah Jawa Tengah lebih baik? Belum tentu. Jawa Tengah dengan kondisi itu seperti ini kita sudah punya 12 cabang. 12 cabang dinas yang kita kelola, kita turunkan ke daerah untuk sampai pada pengawasan air tanah bulanan. Tapi itu pun memang luar biasa dari sisi ongkos. Karena apa? Karena dari sisi ongkos memang kita terpaksa mensubsidi pengelolaan itu dari sumber biaya yang lain. Jadi maka dalam konsesi ini penataan institusi menjadi sangat penting. Kemudian yang kedua tentang strategi. Kita belum tuntas memahami CAT. Apalagi Pak Agung, Pak Agus, Pak Bagus, Pak Ganteng ya. Itu tentang CAT, jangankan memahami. Itu kan baru ditetapkan. Kemudian urusannya berpindah-pindah. Orang memahami CAT itu enggak lengkap. Tadi ada gambar yang sekilas saya pikir sangat bagus. Tapi strategi untuk memberikan pemahaman urusan ini harus tuntas. Jangankan air tanah, memahami geologi Republik aja orang mengatakan sekarang kan gempa. Kemudian orang banyak cerita di daerahku, di desaku ada lempengnya. Jadi kan sesuatu pemahaman dangkal atas konsepsi geologi yang memang tugas kita. Di sini lagi strategi kita perlu sosialisasi lebih baik, bagaimana menghargai air tanah dan bagaimana memanfaatkan sumber air. Yang kedua, setelah sosialisasi tentu pemahaman yang benar atas CAT itu nanti akan mewarnai pada strategi implementasinya termasuk perizinannya. Berat yang mana? Jangan juga terbawa bahwa seolah kita kasih minum publik kita dengan air sungai yang kita treatment. Putih, ya, tidak mestinya kan ini terkait dengan pajak Pak. Ya, tadi kan ada 3 aspek yang Bapak sampaikan, bagaimana penetapan izin dan NPA ini. Ya, kan tidak menjadi satu kesatuan Pak Agus ya. Itu yang di awal keluarnya Undang-Undang 23 ini kita sudah sampaikan, manakala kita diminta saat penyusunan Permen 20 tentang pedoman penyusunan NPA itu, kita juga yang lagi membahas, nanti kan ini periode baru ini Pak Staf Ahli Menteri ya, kalau mengingatkan kembali. Nah, kemudian terkait dengan strategi dan dicat Pak, untuk kelembagaan ya, air tanah yang sebesar ini ya. Nama saya Soleh Mbak, jadi dari Dinas SDM Provinsi Jawa Timur. Saya dari SDM Provinsi Jawa Timur. Sekarang disebut sekretaris, padahal saya baru hanya PLT Pak, PLT sekretaris. Jadi saya kepala bidang biologi air tanah, merangkap PLT sekretaris, sekaligus merangkap kepala seksi pengawasan. Ini hebat Pak. Benar Pak ya? Mohon maaf, jadi mau tidak mau karena itu tugas negara harus saya laksanakan. Ini gayanya kan seperti itu. Enggak, saya lihat dari tadi kayak orang unas, serius gitu. Begini, saya sangat sependapat dengan Pak Jarwanto, Kepala Dinas SDM Jawa Tengah. Jawa Timur itu punya 23 cekungan air tanah dan hanya punya 2 wilayah sungai, Brantas dan Bengawan Solo. Konteks pengelolaan air tanah dengan air permukaan itu sebenarnya sangat berbeda, seperti tadi dijelaskan oleh Pak Agus. Air tanah dikelola berdasarkan cekungan air tanah, karena apa, dibatasi dengan siklus hidrogeologi. Tapi kalau air permukaan dikelola berdasarkan wilayah administratif, tampak di atas. Oleh karena itu, kalau ada undang-undang yang katanya segera diterbitkan, yang segera ini mulai dari tahun 2015 Pak. Karena dengan dicabutnya Undang-Undang 7 kembali ke Undang-Undang 11, di Undang-Undang 11 ini hanya ada 1 pasal saja yang bicara masalah air tanah, itu kan hanya masalah administratif. Itu kami sudah galau. Muncullah PP 121 itu agak memberikan pencerahan ke kita gitu, karena sudah dibagi antara air permukaan dengan air tanah.
Dan sekarang saya khawatir lagi karena tidak bisa air tanah terpisah dengan sumber daya air. Jadi tidak akan berikan agar akan kan sedikit nambahnya. Diterbitkan. Kalau saya bicara segera lagi nanti nggak jelas lagi kapan segera. Karena pengelolaan air tanah sifatnya sangat spesifik. Jadi harus ada aturan perundangan dari atas ke bawah yang sangat sulit. Oleh karena itu saya sangat mohon dan mohon kedua bapak yang ada di pusat dan punya kewenangan dikelola hanya oleh bidang air tanah. Terus yang kedua tentang rencana rapermen tentang REPTEK itu juga kami sangat membutuhkan segera karena kami akan merevisi Pergub. Jadi sementara ini pengelolaan air tanah di Jawa Timur hanya berdasarkan Pergub karena perda kami dianulir dengan dicabutnya Undang-Undang 7 itu. Kami mau menerbitkan perda lagi juga masih galau. Ya kalau tidak bertentangan dengan undang-undang yang akan diterbitkan itu, kalau bertentangan nanti kami harus revisi lagi. Oleh karena itu kuncinya sebenarnya undang-undang SDA diterbitkan dengan konteks yang jelas dengan legacy mereka sekarang itu hilang karena akan diteruskan oleh jangan tinggal satu pasal Pak. Nah cuman tadi tambahan Pak dengan pasal 20 Pak ya. 22 itu nanti coba saya WA-WA-an sama tim panjanya kira-kira nyelipnya itu katanya tambahannya itu apa itu nanti saya coba selipkan apakah di sidang terakhir panja nanti untuk mengetok sebelum paripurna itu masih bisa karena itu kan kesepakatan panja sudah jalan semuanya sepakat tinggal satu pasal itu. Nah, tadi baru dikatakan saya coba nanti komunikasi saya coba ini pasal masih seperti itu Pak. Ya ini namanya urusan politik ini kan nggak bisa kayak kita goreng teror. Nah ini yang menjadi harus kita lihat ini kan. Itu mungkin tambahan dari saya. Baik, terima kasih Pak Agus, Pak Soleh, sudah? Oke, baik. Dan selanjutnya kami akan mengundang, kalau tadi kita sudah jalan-jalan ke Jawa, sekarang saatnya saya jalan-jalan ke Kalimantan Timur. Kami mengundang Ibu Yeni dari Dinas ESDM Kalimantan Timur. Silakan berikan kesempatan. Iya, mungkin Pak bisa dibantu. Baik Bapak-Bapak Ibu sekalian, terima kasih pertama-tama saya ucapkan kepada Ibu Moderator, Bapak narasumber. Saya Ibu Yeni dari Dinas SDM Provinsi Kalimantan Timur. Di sini mungkin saya hanya ingin menanyakan Pak progres kelanjutan penerbitan permen rekomendasi teknis kita. Karena beberapa bulan yang lalu kita juga diundang se Indonesia untuk membahas kalau nggak salah draft tentang rekomendasi teknis. Namun hingga saat ini belum keluar. Padahal dengan dibatalkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 yang otomatis juga membatalkan peraturan daerah kami tentang pengelolaan air tanah. Pada saat ini kami terjadi kekosongan payung hukum, di mana beberapa izin kami kesulitan dalam memberikan rekomendasi teknis untuk mengacu kepada dasar hukum sebelumnya juga sudah dibatalkan, dasar hukum yang baru juga belum diterbitkan Pak. Pertanyaan pertama, kemudian pertanyaan kedua saya juga ingin menanyakan Pak, MTA di bidang migas, PLN dan PDAM, di mana sebelumnya itu ditentukan dengan tarif khusus atas keputusan bersama Menteri Dalam Negeri dan Kementerian SDM Pak ya. Namun hingga saat ini juga belum diterbitkan. Beberapa kabupaten kota di Provinsi Kalimantan Timur tidak bisa memungut pajak karena tidak ada dasar hukum yang jelas. Itu Bapak juga yang saya sampaikan. Ibu Yeni, terima kasih. Baik, silakan Pak Rudi, bisa dijawab. Terima kasih Bu Yeni. Yang pertama terkait dengan draft repermen PPK, sebenarnya sudah hampir boleh dikatakan selesai lah. Ya. Nah, hanya karena kemarin ini terganggu dengan kegiatan pembahasan RUU dan nanti usianya juga permennya aja berapa begitu itu berubah lagi tadinya. Harapan ini kan RUU itu sejak 2017 ya sejak 2017 Pak Soleh. Makanya segera 2016, 2017, 2018, 2019. Ya.
Ya seperti sekarang juga, kejadian 2018 sama seperti sekarang sebentar lagi, 2017 lagi sebentar lagi. Nah, itu Bu Yeni, jadi mohon sebentar itu yang untuk rektek itu kalau konsepnya sih saya kira tidak akan berubah ini karena konsideran aja yang kita, kecuali tadi ada hal yang signifikan. Ya. Kemudian yang NPA, nah ini yang NPA itu yang saya terkait dengan, kan NPA kalau untuk air tanah di Permen 20 Bu Yeni yang untuk air tanah ya, NPA-nya. Hanya kemarin itu ada yang spesial yang permintaan karena ada Kemdagri itu kan selesai karena ada Undang-Undang 23 kan ya, karena ada Undang-Undang 23 maka Kemdagri itu tidak bisa lagi kan masukin di situ maka. Nah ini ada persoalan yang terkait kalau yang NPA air tanah saya kira udah nggak ada masalah ya dengan di Permen 20 yang terkait dengan air ikutan migas. Nah ya kita dari Badan Geologi kan tidak banyak paham ya, makanya kita bersama-sama dengan Dirjen Migas dan SKK Migas apa sih yang mau diambil ya, berapa airnya. Ternyata teman-teman migas itu mengatakan bahwa dalam 100% yang diambil itu 90%-nya katanya air. Itu yang alot sampai hari ini, sampai kemarin saya menghadap ke Pak Wamen, apakah jadi nggak revisi yang Permen ini? Nah, Pak Wamen juga masih belum izinkan ini. Jadi SKK Migas ya, dengan mengundang K3S-nya, Dirjen Migas, sampai saat ini Pak Henggi Bu Yeni tidak menyetujui ya adanya NPA dari air ikutan migas karena harus bayar 90%-nya itu ya. Kecuali kalau pengambilan air tanahnya untuk pendukung lainnya itu lain persoalan. Tapi ini yang kalau tidak salah yang teman-teman dari Rio itu yang sudah melaksanakan Kemdagri nomor berapa ya, itu kan air ikutan itu Pak, yang 125 rupiah berapa gitu. Nah ini yang saya perlu sampaikan ya, khususnya kepada teman-teman yang di wilayahnya ada kegiatan hulu migas, ini yang migasnya sampai sekarang ini ya, karena dilemparkan ke Badan Geologi, sementara Badan Geologi tidak punya kemampuan terkait dengan masalah teknis di hulu migasnya berapa persen ya, dia memunculkan bahwa hampir di atas 90%, ya 90%-an itu adalah air. Apakah itu yang harus dibayar? Barangkali itu. Nah, kita nyatakan kalau di PP-nya ya harus itu katanya. Oleh sebab itu saya seperti tadi juga lanjutkan, mungkin nanti akan minggu depan saya akan undang lagi ke Kementerian Keuangan. Itu Bu Yeni, saya kira ya. Kalau yang lainnya PLN saya nggak kaitan yang lainnya. Tapi kalau untuk air tanah sih, kalau untuk air tanah yang biasa kan sudah Permen 20 tahun 2017 sudah terbit. Baik, Ibu Yeni, ya terima kasih banyak Pak Dodi, terima kasih. Baik, dan selanjutnya satu kesempatan akan saya undang sebentar ya Pak. Ada saya akan mengundang Direktur Utama PDAM Badung. Halo, selamat pagi Pak Matur selamat sudah hadir. Silakan boleh mic-nya bisa dibantu untuk diberikan mic-nya. Tadi mic-nya terakhir di Ibu Yeni ya kalau nggak salah ya. Oke, ya. Badung. Iya Pak. Silakan Pak. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak narasumber yang kami hormati, kepala acara. Kami dari Badung Pak, dari PDAM Badung, mendengar dan menyaksikan apa yang disampaikan oleh para narasumber. Kami sangat setuju sekali Pak. Kita ketahui Badung adalah tujuan pariwisata, di mana lokasi pariwisata kita ada di daerah pesisir,
Nusa Dua Kutub. Pada prinsipnya kami di PDAM di samping juga bagaimana kita menata lingkungan, menjaga lingkungan, Pak, sehingga tidak terjadi pemerkosaan terhadap eksploitasi berlebihan terhadap air bawah tanah, di mana masyarakat Badung terutama yang di pesisir sekarang sudah airnya terganggu, itu sudah interupsi, Pak, karena pemberlakuan pengeboran yang membingungkan. Harapan kami kepada pemerintah, tentu juga kami di PDAM seleksi selektif dalam memberikan izin terhadap pengeboran air bawah tanah. Kami sampaikan di sini bahwa kami di PDAM Badung memproduksi air hampir 1.400 liter per detik, dan 20%-nya adalah bersumber dari air bawah tanah, dan itu pun sumurnya sumur lama. Nah, tentunya dalam hal ini untuk menyetop atau menyelamatkan air bawah tanah ada langkah-langkah strategis yang kita lakukan. Salah satunya merubah suatu paradigma bahwa air permukaan itu lebih sekarang paradigma yang ada di masyarakat maupun di pengusaha bahwa air PDAM itu dipakai cadangan, Pak, sedangkan air tanah itu dipakai air yang utama. Nah, ini supaya paradigma ini dirubah, bagaimana sekarang air PDAM yang bersumber daripada air permukaan itu yang diutamakan, karena kami terus terang saja sampai saat ini masih mempunyai idle capacity hampir 80 liter per detik untuk wilayah selatan. Nah, ini yang perlu sinkronisasi antara kita, klub kita, siapa lagi yang menyelamatkan, terutama sekali wilayah selatan. Saya harapkan kepada Bapak semuanya sosialisasi ini terkait dengan permohonan izin untuk pengeboran seleksi selektif kita bersama-sama untuk mengawasi. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan ini. Terima kasih. Om Santi. Om. Baik, terima kasih paradigma. Silakan, mungkin Pak Rudi atau Pak Kai, silakan Pak. Baik. Ya, sedikit saja Pak. Terima kasih Pak PDAM. Emang ini sudah menjadi, yaitu saya juga setuju untuk berubah paradigma terkait ini. Hampir di mana-mana lah, di tempat saya juga di Bandung, dia pasang PDAM, juga pasang ngebor, karena PDAM-nya tidak ingin bayar besar, ya pakainya air tanah. Jadi ya ini yang mesti kita sama-sama, saya kira tertibkan, bukan tertibkan, paradigma masyarakat. Ya, tentunya juga servis dari PDAM-nya juga yang lebih baik, karena terus terang di tempat saya juga kadang-kadang sekian jam mati, kadang-kadang sekian jam mati, itu juga perlu menjadi perhatian. Nah, terkait dengan perizinan, selama ini kalau yang rekopeknya dari kita itu bahwa dipersyaratkan ada semacam rekomendasi ya. Kalau yang Jakarta itu rekomendasi dari PDAM, ya, sehingga bila PDAM-nya sanggup, ya, kita izin itu tidak diberikan. Itu salah satu bagian dalam rangka untuk mengalihkan semua kepada itu di dalam proses rekomendasi itu. Pak Bagus mau menambahkan, silakan. Sama juga mau menambahkan sedikit kaitannya dengan tadi Pak Direktur sampaikan, memang arah kebijakan kita ke depan tentunya perubahan habit atau mindset terhadap pemanfaatan air. Dan cuma tadi yang disampaikan Pak Rudi sangat tepat di sisi hulu maupun PDAM selaku badan layanan dan mendistribusikan air harus siap juga. Kalau tidak pasti masyarakat condong mencari yang sudah tersedia. Tetapi kami berperan terhadap kajian teknis kita lakukan penyempurnaan
bahkan dikatakan dari Pak Budi bahwa di Jakarta harus ada rekomendasi dari BDM itu jadi referensi kami juga menyampaikan bahwa selama ini memang karena kita mendapatkan timpahan warisan kan gitu, warisan dari kabupaten, ternyata banyak masalahnya sebenarnya kan, dan itu yang harus kita urai, tentunya percepatan regulasi tadi yang sudah disampaikan teman-teman dari provinsi lain itu sangat krusial terhadap timeline, dan sekarang ini kita dengan tim karena di provinsi juga membentuk tim yang mengkaji terkait dengan air, tidak hanya air permukaan, air tanah, akan melakukan kajian teknis yang komprehensif untuk mengkrit tata kelola dan menjaga siklus air di Bali. Artinya sedang berproses. Mungkin tambahan. Baik, terima kasih. Baik, dan Bapak Ibu untuk sesi tanya jawab yang sesi satu ini akan saya tutup, saya akhiri. Bapak mungkin nanti akan saya undang untuk bertanya di sesi berikutnya Pak ya. Ditahan dulu. Baik, dan tentu saja dari pembicaraan kita tadi diambil kesimpulan bahwa penyelamatan air tanah tidak bisa hanya dari pemerintah saja, tapi komitmen dan keterlibatan berbagai pihak untuk mendukung dibentuknya aturan-aturan dalam mendukung pengembangan pariwisata yang berkelanjutan juga sangat diperlukan. Sekali lagi Bapak Ibu boleh minta tepuk tangan yang paling meriah untuk kita semua. Ya, dan terima kasih saya ucapkan kepada ketiga narasumber karena ini waktu juga kalau kita ngobrol dan berdiskusi emang kurang waktu 1 jam ya. Dan terima kasih sekali lagi untuk Pak Bagus, kemudian Pak Agus dan juga Pak Rudi. Tapi sebelumnya saya undang para narasumber untuk berdiri terlebih dahulu karena kita akan menyerahkan kenang-kenangan ataupun cendera mata yang akan diserahkan oleh tuan rumah langsung oleh Pak Rudi kepada dua narasumber terlebih dahulu. Silakan. Tanpa anyelir, tanpa melatih. Terima kasih pada teman-temannya. Iya. Namun semua Terima kasih. Selanjutnya silakan akan diserahkan oleh Bapak Rudi kepada Bapak Ide Bagus yang juga menjadi narasumber kita. Foto bersama terlebih dahulu diabadikan. rumah kita sendiri. Segala nikmat dan anugerah yang kuasa, semuanya ada di sini. Baik, terima kasih sekali lagi Bapak Ibu boleh minta tepuk tangan yang paling meriah. Terima kasih banyak. Kami persilakan kepada Bapak Rudi, Bapak Agus dan Bapak Bagus untuk kembali ke tempat. Disilakan. Terima kasih untuk diskusi yang luar biasa. Kalau tadi kita sudah mendengarkan bersama-sama